Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Suyamto Eko Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas 11 Maret, NIM X9023027779. Saya mengajar di SD Negeri 02 Gondang Manis, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Hari ini Rabu 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 2 dengan materi tema 4 subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya menyiapkan ke depan. Teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita melakukan berdoa, kita lanjutkan murojaah seperti biasanya. Mata selanjutnya kita lanjutkan greeting salam dalam bahasa Inggris. Aktivitas seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum pelajaran Pak Guru mulai, Pak Guru mau melakukan presensi terlebih dahulu. Di antara kalian ada nggak yang tidak masuk? Abdul Qadir Jailani, Iva, Yafi, Muhammad Khairul Rizal. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan pagi hari ini semuanya sudah ada semuanya ya. Berhubung pagi hari ini kita sudah masuk semuanya ya, tidak ada yang tidak masuk. Pak Guru harapkan kalian bersemangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran inti kita mulai, Pak Guru mau kalian untuk menyanyikan lagu nasional agar kalian mempunyai rasa cinta tanah air pada bangsa negara kita. Anak-anak, Pak Guru minta untuk berdiri. Itulah hari kemerdekaan kita.
Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah 1. Mendeteksi 5 kegiatan menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan cermat. 2. Mempraktekkan 4 kegiatan menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, mengikuti sikap sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman di rumah. Kemudian yang keempat, menganalisis makna bersatu dalam keberagaman di rumah. Yang kelima, mempraktekkan 4 kegiatan bersatu di rumah dengan percaya diri. Nah, anak-anak semuanya, ini tadi adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai. Nah, seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran kegiatan intinya, Pak Guru mau menanyakan terlebih dahulu, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Masih. Apa itu anak-anak? Kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kita sudah pelajari tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian sekarang Pak Guru mau menanyakan, di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Pada kegiatan pertama ini, apa saja kegiatannya? Nah, kalian harus mencermati ini dulu, ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, kita amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk gambar yang pertama, ini apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Nanti ini bisa kita lihat pada gambar ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman untuk gambar pertama ini? Mas Yapi, silahkan dijawab. Membersihkan ruang tamu. Ya, betul sekali Mas Yapi, jawabannya sangat bagus. Kegiatan Dayu dan teman-temannya yang pertama yaitu adalah membersihkan ruang tamu dengan bersama-sama ya. Kemudian di gambar kedua, Dayu itu ngapain lagi ini? Coba Mas Rehan. Membersihkan ruang kelas. Iya, betul sekali Mas Rehan. Ini gambarnya Mas Rehan menjawabnya membersihkan ruang kelas secara bersama-sama ya. Nah, kemudian apa saja kegiatan Dayu yang ketiga dengan teman-temannya? Coba Mas Wildan. Membersihkan lingkungan taman. Iya, betul sekali Mas Wildan. Kegiatan yang ketiga di gambar ini Dayu dan teman-temannya itu membersihkan lingkungan yang berada di taman-taman yang di dekat sekolahnya. Kemudian gambar yang keempat, coba Mbak Lisa, silakan dijawab. Gambar apa ini menurut kamu ya? Membersihkan lingkungan masyarakat. Ya, betul sekali Mbak Lisa. Di situ ada Dayu dan teman-temannya sedang berasal dari kampungnya membersihkan lingkungannya agar bisa bersih, kemudian tidak ada kotoran, sampah di lingkungannya agar terlihat indah dan rapi. Nah, sebelum masuk pembelajaran inti, Pak Guru sudah mengaitkan tentang pembelajaran yang minggu lalu kita pelajari. Kemudian sekarang kita akan masuk pembelajaran inti. Nah, sebelum masuk pembelajaran inti, anak-anak Pak Guru minta untuk menyanyikan lagu dulu ya, agar menambah semangat kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak, di sini kalian Pak Guru minta untuk menyanyikan lagu tentang sampah ya, agar kalian lebih mengenal lagi bagaimana cara merawat lingkungan dengan membuang sampah pada tempat. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan lagu tentang membuang sampah ya. Sampah yang kita buang itu harus di tempatnya. Contoh kalian waktu di rumah, waktu makan snack atau makan ciki atau makan makanan
arem-arem itu. Nah, itu kan ada bungkusnya. Harus dibeda-bedakan sampah yang organik dan non-organik. Plastik disamakan dengan plastik, pembuangannya daun dengan. Nah, anak-anak, untuk menjaga lingkungan kita dengan bebas dari sampah, kalian harus terbiasa tertib dalam membuang sampah. Kebiasaan itu yang harus kalian jaga, kalian tanamkan dalam pikiran kalian. Kalian harus menerapkan pola hidup sehat tanpa membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya. Nah, anak-anak semuanya, kita masuk pada pembelajaran inti pada pagi hari ini tentang membuang sampah tadi. Kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan tidak ada sampah yang dibuang sembarangan. Nah, seperti itu. Nah, nanti Pak Guru minta kalian menyiapkan HP-nya masing-masing untuk membarcode materi-materi yang ada, yang sudah Pak Guru siapkan di meja kalian. Seperti itu ya. Dengan aplikasi barcode itu kalian membuka HP-nya masing-masing, membarcode materi di situ, kemudian mencatatnya. Setelah mencatatnya, menjawab pertanyaan yang ada di situ. Baik anak-anak semuanya, sebelum kalian membarcode materi yang ada pada meja-meja kalian tadi yang sudah Pak Guru tempeli kode-kode QR itu, Pak Guru minta kalian untuk melihat dulu, mensurvei dulu apa gambar di sini ya. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rumah kayu bersih dan sehat. Kayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah kita tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, anak-anakku semuanya, kalian sudah membaca tentang materi yang pertama ini. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarganya selalu apa? Menjaganya agar tetap bersih dan sehat tanpa membuang sampah sembarangan. Kemudian hidup bersih dan sehat di rumah itu apa? Penting. Penting anak-anak, karena agar kita terhindar dari kuman dan penyakit. Kalau kita jaga kebersihan, akan terhindar dari kuman dan penyakit. Kemudian yang berikutnya, rumah akan tertata rapi dan indah. Kalau kamu tidak membuang sampah sembarangan, pastinya ruang di rumahmu pastinya akan terlihat bersih dan indah. Nah, rumah juga akan terasa nyaman. Beda kalau banyak sampah, banyak alat berterbangan di rumahmu. Siapa itu? Enggak. Ya, seperti itu. Nah, di gambar ini anak-anak bisa mengamati ya gambar apa di sini, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, untuk yang pertama ini coba Mas Yapi jawab pertanyaan yang pertama, silakan. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Membersihkan ruang tamu. Iya, betul sekali Mas Yapi. Tadi Dayu dan keluarganya itu membersihkan ruang tamu. Ada yang mengepel, kemudian ada yang membersihkan mejanya, mengelapi mejanya, adik-adik Dayu itu. Kemudian Dayu mengecat dindingnya agar terlihat lebih nyaman, enak dipandang, catnya berwarna yang cerah seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak semuanya, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Setuju semuanya ya? Iya, setuju semuanya ya. Nah, kalian harus seperti Dayu membersihkan lingkungan rumah bersama-sama, bergotong royong dengan anggota keluarga kalian. Nah, coba Pak Guru mau minta salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Nah, coba kalian bacakan dan jawab. Coba Mbak Lisa. Apakah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Pernah. Ya, Mbak Lisa menjawab pernah melakukan kegiatan seperti Dayu yang ada di rumahnya. Nah, kira-kira Mbak Lisa, kegiatan apa yang pernah kamu lakukan? Coba Mbak Lisa, kira-kira kegiatan apa yang Mbak Lisa lakukan seperti Dayu itu? Mengepel dan mencuci baju.
Iya, Mbak Nisa katanya di rumah itu mengepel dan mencuci baju. Nisa tadi sudah dibantu ibunya untuk kegiatan mencuci baju, terus membersihkan meja. Nah, kegiatan dilakukan secara bersama-sama itu akan terasa ringan atau berat anak-anak? Iya, selain pekerjaan kita terasa ringan, akan cepat apa anak-anak? Iya, cepat selesai. Nah, di sini tadi kalian sudah menjawab pertanyaan itu. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, di sini tidak ada keterangan sama sekali anak-anak dari gambar A, B, C maupun D. Nah, anak-anak, Pak Guru minta kalian untuk mencoba mencari di barcode itu yang dapat Guru siapkan. Kira-kira pertanyaannya apa, jawabannya bagaimana ya? Silakan barcode-nya dibuka. Nah, anak-anakku semuanya, kalian sudah membarcode pada meja yang ditempeli QR Pak Guru tadi. Kemudian kalian sudah tahu apa yang ada di barcode itu dengan HP kalian tadi yang kalian gunakan untuk melihat materi yang ada di situ. Nah, sekarang Pak Guru mau mencoba menanyakan bagaimana punyanya Mas Rehan seperti apa ya? Coba Mas Rehan soal Gambar apa yang telah kalian lihat orang membuang sampah di sungai? Tadi Mas Rehan sudah menjawab. Ternyata pertanyaan yang ada di barcode yang nomor 1 itu punya Mas Rehan adalah gambar apa? Ya, gambar A ini yang pertama. Mas Rehan menjawabnya gambar orang membuang sampah di sungai. Nah, anak-anak semuanya, apa akibat orang ini membuang sampah di sungai, anak-anak? Jadi makin banyak sampah yang menggenang, tertumpuk, airnya menggenang tambah tinggi bisa meluap, menjadikan banjir. Nah, kemudian anak-anak gambar B, dan C dan D nanti seperti apa? Coba Pak Guru mau ingin lihat Mas Radit. Pertanyaannya seperti apa yang telah dibarcode Mas Radit tadi? Coba Mas Radit jawab. Gambar apa yang telah kalian lihat? Lingkungan menjadi banjir. Tadi Mas Radit sudah menjawab untuk ya ternyata yang di barcode tadi adalah pertanyaan untuk gambar nomor 3. Jawaban Mas Radit tadi adalah kan menjadi banjir. Nah, ini sebabnya karena apa? Karena gambar A dan gambar B. Gambar A orang membuang sampah di sungai. Kemudian gambar B juga semakin banyak sampah yang dibuang ke sungai, aliran sungai tidak mengalir dengan semestinya, tidak bisa mengalir dengan lancar. Jadi kemudian airnya bisa meluap menggenangi lingkungan rumah seperti ini. Ya, pertanyaan yang dijawab Mas Radit adalah di sini memang menjadi banjir. Nah, sekarang yang terakhir seperti apa? Coba Pak Guru ingin lihat jawabannya Mas Rizal. Apa yang pernah kalian lihat? Ada anak kecil yang membuang sampah di tempatnya. Nah, jawaban untuk pertanyaan berikutnya yang di QR Mas Rizal tadi ini adalah pertanyaan yang gambar D. Kemudian Mas Rizal menjawabnya ada anak membuang sampah di tempatnya. Nah, anak-anak semuanya, di antara gambar A, B, C, dan D, siapakah yang paling setuju gambar A? Tunjuk jari. Ada nggak? Yang B? Yang C? Ada ya? Gambar D sekarang? Iya. Ya, semuanya setuju ya untuk gambar D, ada anak kecil membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu harus kalian contoh untuk setiap hari membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, anak-anak semuanya, karena kalian tadi sudah setuju dengan gambar D, nah dari antara gambar A, B, C, dan D,
itu yang menunjukkan perilaku hidup sehat, itu yang mana anak-anak? Gambar D. Gambar anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, perilaku seperti itu yang harus kita contoh ya. Jadi kita harus membuang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Nah ini di sini ada, silakan anak-anak mengamati gambar ini ya. Sudah kalian amati semuanya ya. Pak Guru mau mengecek bagaimana menurut kalian tentang gambar ini. Coba pertanyaannya dijawab. Apakah di gambar ini sudah menunjukkan lingkungan yang bersih? Coba Mbak Yuna dijawab. Sudah? Ya, menurut Mbak Yuna ini gambarnya sudah menunjukkan kegiatan lingkungannya yang bersih dan sehat. Nah, di sini ada anak kecil mengambil sampah, dimasukkan ke dalam kresek. Kemudian di sini yang ini anak sedang apa ini? Menyapu. Kemudian di sini ada lagi yang pakai topi ini lagi apa ini? Mengambil daun, dimasukkan dalam kantong-kantong kresek juga. Nah, jadi ini adalah sampah-sampah yang dibawa kemudian dikumpulkan jadi satu di sini. Kemudian setelah sampah-sampah ini dimasukkan dalam plastik, ini dibedakan anak-anak. Sampah dari daun-daun yang jatuh-jatuh dijadikan satu dengan daun. Kemudian botol-botol plastik seperti ini dijadikan satu dengan botol plastik. Nah, anak-anak tahu tidak perbedaan antara yang ini dimasukkan dalam plastik ini oleh bapak yang ada topinya dan yang tidak? Tahu tidak ini? Tahu ya. Nah, sekarang kenapa nggak dijadikan satu? Nah, karena kenapa nak? Iya. Ya, karena sampah-sampah tadi itu ada yang organik dan non organik. Yang organik disendirikan, kemudian yang non organik disendirikan. Dipilah-pilah, tidak boleh dijadikan satu karena kesulitan untuk memprosesnya nanti. Tetapi kalau dijadikan sendiri-sendiri, lebih mudah untuk memprosesnya, bisa dimanfaatkan kembali sama-sama itu. Jadi tidak menggunung, kalau tidak dimanfaatkan kan menggunung, banyak sekali nanti. Karena itu dimanfaatkan bisa berguna lagi untuk barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, anak-anakku semuanya, coba aku mau tanya lagi. Kegiatan apa saja di gambar ini menurut kalian? Coba Mas Rehan, sekarang Pak Guru ingin tanya, menurut pendapat Mas Rehan seperti apa? Kegiatan yang dilakukan adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, taman. Di situ ada anak kecil sedang menyapu, mengambil sampah, serta orang tua membersihkan tong sampah. Tadi jawaban dari Mas Rehan sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Mas Rehan. Menurut kalian gambar tentang ini nanti apa ya? Oke? Nah, anak-anak tadi Mas Rehan sudah menjawab. Sekarang Pak Guru mau menanyakan, selain kegiatan di sini bergotong royong membersihkan lingkungan di lingkungan masyarakat dengan khususnya masing-masing, coba Dilakukan di depan rumah, membantu ibu untuk menyapu lantai di rumah. Iya, jawaban Mas Rizal sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Rizal. Anak-anak semuanya tadi Mas Rizal sudah menjawab kegiatan di rumah Mas Rizal. Sekarang berikutnya Membantu ibu untuk membersihkan dapur, membantu ibu mengepel lantai. tepuk tangan buat Mas Rizal. Tadi sudah Pak Guru menanyakan tentang kegiatan yang tentunya kegiatan bekerja sama membersihkan lingkungan rumah bersama anggota keluarga. Nah, sekarang dari kegiatan tersebut sangat baik sekali, bisa menjaga kekompakan keluarga kita, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Baik anak-anak semuanya, tadi Pak Guru sudah memberikan pertanyaan, kemudian Pak Guru ingin mengulang lagi untuk memperdalam materi. Untuk pertanyaan berikutnya, coba siapa yang bisa tunjuk jari ya, yang pertanyaan yang bisa Pak Guru sampaikan ini. Kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan bersama-sama? Siapa yang bisa anak-anak semuanya?
Oh iya, Mas Raditya, silakan dijawab. Ada, yaitu ketika saya dan ayah membersihkan selokan, kami membersihkan selokan dengan alat kebersihan yang disiapkan oleh ayah, dan aku diminta ayah untuk mengambil plastik untuk menaruh sampah. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Raditya, sangat baik sekali. Tepuk tangan buat Mas Raditya. Anak-anak semuanya, mengapa kegiatan dilakukan secara bersama-sama dan apa manfaatnya? Coba siapa yang bisa jari? Oh iya, Mbak Yuna, silakan dijawab. Karena bisa cepat selesai apabila dilakukan secara bersama-sama, dan pekerjaan akan cepat selesai. Manfaat dari bekerjasama antara lain seperti pekerjaan menjadi ringan dan bisa meningkatkan kekompakan di antara keluarga maupun teman, sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan bergotong royong akan terasa menjadi lebih ringan dan cepat selesai dibandingkan dengan dikerjakan sendiri. Tadi jawaban Mbak Yuna sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat Mbak Yuna. Nah, anak semuanya siapkan alat tulisnya. Nah, oke. Jawaban kalian tadi bisa kita review, yaitu yang pertama yaitu kita tulis dulu ya. Tadi tentang kebersihan menjaga lingkungan. Nah, seperti semuanya, setelah kalian mencatat dari hasil jawaban-jawaban teman-teman kalian, sekarang Pak Guru ingin kalian untuk membuat materi, kemudian kalian catat di bukunya masing-masing tentang isi dari materi yang ada di barcode itu. Silakan anak keluarkan bukunya, kemudian membarcode materi yang ada. Silakan. Anak-anak semuanya, Pak Guru pengen kalian berkelompok ya. Nah, dengan berkelompok dengan memilih kelompoknya masing-masing dengan menggunakan botol ini. Jadi nanti di sini akan muncul, kemudian pilihan kelompok di mana di situ ya, secara random acak ya. Untuk pertama, silakan Mas Hujan ke depan. Kelompok apa ini? Ya, menyempatkan diri. Betulnya. Ya, tepuk tangan. Nah, semuanya setelah kalian berkelompok dengan random tadi, menggunakan botol tadi, sudah ke kelompoknya masing-masing. Sekarang Pak Guru akan membagikan untuk membuat sebuah bentuk benda yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, alat-alat yang bisa digunakan untuk kebersihan lingkungan. Kalian bisa membuat salah satu saja dengan kertas ini ya, yang boleh Pak Guru. Oke. Semuanya kalian sudah membuat tadi buat bentuk karya yang dari alat origami tentang kebersihan, alat-alat atau benda yang bisa digunakan untuk kebersihan lingkungan. Nah, sikap untuk menjaga kebersihan lingkungan di rumah, terutama di rumah. Nah, coba siapa yang bisa
Oh iya Mas Rehan, silahkan maju ke depan. Mas Rehan, apa yang Mas Rehan lihat dari tayangan tadi? Sebutkan 5 saja. 1. Rapikan tempat tidur saat bangun pagi. 2. Menyapu dan mengepel rumah. 3. Mengembalikan. Ya, itu adalah jawaban dari Mas Rehan ketika kegiatan Mas Rehan di rumah, ketika kegiatan salah satu membersihkan kebersihan rumahnya Mas Rehan. Sama Mas Rehan yang tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya, sekarang kita mau melihat kesimpulan dari kebersihan lingkungan rumah seperti apa. Coba Mbak Tisa atau siapa yang bisa tunjuk jari, bisa kegiatan apa yang menunjukkan sikap bersatu di rumah dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Tolong sebutkan kesimpulan seperti apa. Membersihkan rumah serta membantu orang tua dalam melakukan kegiatan bersih-bersih. Perhatikan di sini ya. Di sini ada gambar. Kemudian kalian coba untuk mengulas lagi. Nah, pertanyaan yang pertama adalah coba Mas Rehan dibaca. Pak, kita perlu kerja bakti Bu bersama. Oke. Nah, tadi Mas Rehan sudah membacakan gambar yang di sini. Sekarang berikutnya coba Mas Luki dibaca nomor berikutnya 3 dan 4. Apa ini? Mengapa tempat sampah ini ada 2 Bu? Sampah ada 2 macam. Lingkungan akan menjadi indah. Nah, itu tadi adalah sebagian dari percakapan antara ibu dan anaknya. Di situ ada 2 sampah, tempat sampahnya ada 2. Yang satu untuk memberikan untuk sampah organik dan satu non organik. Nah, anak-anak semuanya, LKPD yang telah kalian kerjakan tadi sekarang yang belum selesai bisa kalian selesaikan dengan melihat di sini. Di sini ada sebuah teks, kemudian kira-kira di situ ada yang belum selesai, coba selesaikan dengan melihat teks yang Pak Guru tampilkan ini ya. Disesuaikan dengan LKPD-nya, kalian kerjakan di situ. Silakan. LKPD sudah selesai semua kan? Nah, oke, baik. Pak Guru minta dikumpulkan ke depan. Pak dikumpulkan nanti Pak Guru pilih yang paling terbaik ya. Seperti itu. Oke? Silakan dikumpulkan ketuanya, silakan ketuanya ngambil. Setelah Pak Guru cek dari hasil pekerjaan kalian, ini ada yang paling bagus punyanya Mbak Yuna. Silakan Mbak Yuna presentasikan ke depan agar kalian tahu bagaimana pekerjaan Mbak Yuna. Rumah dibersihkan setiap hari, kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian. Anak-anak yang paling baik ini Pak Guru kasih nice box ya. Baik, kita sudah pelajari dari awal sampai hari ini. Tadi sudah pelajari tentang kegiatan tentang kebersihan lingkungan rumah. Mana semangatmu? Oke, masih semangat ya anak semuanya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita tutup, Pak Guru mau merefleksikan dengan kalian. Coba kalian simpulkan seperti apa materi yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang berani ke depan? Tunjuk jari. Oh iya Mas Rizal, silakan ke depan. Ajari bekerja sama antara lain seperti pekerjaan menjadi ringan dan bisa meningkatkan kompak di antara keluarga maupun teman. Rasa menjadi lebih ringan dan cepat selesai dibandingkan dengan pekerjaan sendiri. Ya, tepuk tangan buat Mas Rizal. Nah, anak-anak semuanya, tadi kesimpulan dari Mas Rizal, manfaat dari bekerja sama itu pekerjaan akan cepat selesai. Nanti kalian Pak Guru minta untuk mengerjakan PR-nya. Tugas kalian seperti di sini anak-anak. Nah, untuk membuat kegiatan video praktek menjaga kebersihan lingkungan rumah sekaligus menunjukkan kegiatan bersatu di rumah dengan keluarga kalian ya. Video
direkam dulu kalian aktivitasnya, kemudian diupload di link yang Pak Guru share di grup WA ya nanti ya, seperti itu. Anak-anak semuanya untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian untuk pelajaran minggu depan yaitu kita akan mengulas kembali tentang kebersihan di lingkungan masyarakat, seperti itu ya. Nah, pelajaran kita tutup. Pak Guru punya pesan moral buat kalian semuanya. Di sini Pak Guru ada 5 kata-kata moral yang bisa Pak Guru sampaikan pada kalian. Yang pertama adalah tempat yang bersih adalah tempat yang aman. Kedua, kebersihan itu adalah anugerah. Kemudian ya kelima, mari menyelamatkan bumi dengan hal-hal kecil. Kalian bisa menyelamatkan bumi dengan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya serta tidak menggunakan plastik dan kertas secara berlebihan. Anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, Pak Guru mau tanya perasaan kalian. Apakah kalian senang pelajaran pada pagi hari ini? Nah, baik anak-anakku, sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum pelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, nanti kalian bisa istirahat. Pelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.